Jadi Partai Gerindra apalagi bersama partai koalisi di Indonesia Maju ada 9 partai yang bergabung di situ. Ya, cukup banyak. Kami memang bersepakat ya, sebetulnya nanti akan ada partai lain di luar Kim ya, yang akan mendukung Khofifah dengan Emil Dardak. Siapa Bang bocorannya? Ya jangan duluan lah saya, mendahului partai lain gak enak saya. Masih deal-dealan atau memang sudah mengarahkan bergabung? Ya semua harus jujur ya, memang pasangan Khofifah Emil Dardak ini ya sulit ya dikalahkan gitu ya. Ya mohon maaf tidak bermaksud melebih-lebihkan, apalagi kita sombong enggak ada maksud gitu. Memang ini pasangan yang luar biasa selama memimpin 5 tahun kemarin dengan kinerja yang baik, dengan hasil kepuasan publik yang luar biasa. Jadi semua partai juga akan berpikir ulang kalau ingin menyodorkan nama lain di luar Khofifah Emil Dardak. Dan kami insya Allah percaya bahwa pasangan ini akan memenangkan dan meneruskan perjuangan program-program 5 tahun sebelumnya. Dan yang lebih penting adalah pasangan ini nanti juga akan mewujudkan program-program daripada Prabowo Gibran. Di antaranya adalah makan siang gratis dan susu bagi anak-anak, sekolah, santri, ibu hamil dan balita. Oke, ada partai lain yang akan bergabung dari luar Kim nih katanya nih. Jangan-jangan PDIP nih. Coba saya tanya Mas Eno. Mas Eno, apakah ada sudah firm akan mengusung Tri Risma hari ini? Kabarnya masih kontak-kontakan sama PKB untuk mengusung pasangannya. Atau memang ada pilihan lain? Mungkin bergabung sama Kim. Ya, kalau bicara komunikasi politik sebenarnya kan sudah kami lakukan dari berbulan-bulan yang lalu. Bicara tentang kemungkinan opsi-opsi bagi kami untuk melakukan kerjasama politik dengan berbagai partai politik yang ada. Tetapi sebagai partai politik yang diajarkan untuk berasas kaderisasi, tentu kami juga memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk bisa menempatkan kader-kader kami secara regeneratif di jabatan publik tertentu untuk mampu menjadi muara dari kaderisasi partai tersebut. Oleh karena itu di Jatim tuntutannya juga cukup tinggi bagi kami untuk bisa mencalonkan kader kami sendiri. Oleh karena itu misalnya di daerah-daerah kami punya banyak sekali misalnya kader-kader dari Jawa Timur yang itu berproses melalui tahapan kepemimpinan tertentu, berasal dari kepala daerah, bertugas di eksekutif legislatif dan seterusnya. Oleh karena itu di Jatim pun kami mencoba melakukan simulasi terkait dengan pasangan-pasangan yang muncul. Bahwa dulu kami melakukan komunikasi politik dengan Bu Khofifah dan partai pengusung ya, tetapi dengan berjalannya waktu tentu ada opsi alternatif lain yang itu juga menarik. Misalnya dengan mempertahankan misalnya pakem sosiologis terkait pasangan nasionalis religius. Ada kerjasama politik dengan PKB kami pertimbangkan. Gitu. Apa yang kemudian bisa kita lakukan, bagaimana menajamkan nama-nama tertentu, termasuk masukan dari bawah untuk mengusulkan nama seperti Bu Risma, termasuk misalnya Pak Aswar Anas, itu untuk bisa maju. Nah ini kami sedang proses pemantapan ke sana, tapi bahwa Jawa Timur wilayah yang egaliter sekaligus wilayah yang kental dengan budaya santri, masyarakatnya kritis, gitu, melihat rekam jejak ke belakang apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, bagaimana komitmennya terhadap kebinekaan, terhadap semangat anti korupsi, terhadap kemajuan Jawa Timur dalam hal teknokratis itu nanti akan diuji dengan berjalannya waktu. Nah, komunikasi politiknya saya rasa pakarnya adalah guru saya Pak Suko Widodo ini, bagaimana menyampaikannya ke sekian banyak telaah kebudayaan. Saya rasa itu dulu. Baik. Mas Eno, kalau misalnya tadi Mas Eno bilang kan dari kader PDI Perjuangan, artinya ini lawannya dari PDI Perjuangan yang akan kurang lebih namanya Risma ya, atau beberapa nama lainnya. Ini cukup banyak loh partai pendukung dari Khofifah, ada 7 partai. Nah kira-kira bagaimana nih untuk tokoh yang akan diusung? Ya, saya rasa bicara tentang logika pilkada, yang paling utama variabelnya adalah logika ketokohan, Mbak. Artinya yang akan beradu adalah tokoh. Pesertanya pun adalah tokoh kalau di pilkada eksekutif, bukan partai politik. Partai politik saya rasa berfungsi sebagai menjalankan roda, misalnya mesin politik ya, melakukan fungsi endorsement dan konsolidasi politik ya. Tetapi nanti yang akan dipilih masyarakat tentu adalah tokoh itu. Oleh karena itu kami sadar betul bahwa dengan logika tersebut kami harus menemukan tokoh yang tepat. Bukan merupakan pengalaman pertama kalau bicara di
pilkada, PDI Perjuangan juga sering kok bicara di pilkada sebelumnya, misalnya maju sendiri atau dengan kerjasama politik yang relatif hanya sedikit partai dibandingkan lawannya. Dan itu bukan suatu kepastian bahwa kita akan kalah, tapi itu malah suatu kesempatan untuk membangun kerjasama politik yang lebih luas dengan masyarakat secara lebih taktis dan ramping. Saya rasa sangat mungkin itu terjadi, kalaupun harus terjadi opsi. Baik, saya ingin ke Mas Suko Widodo. Mas Sukowi, wah, jadi Pak Jokowi jadinya. Mas Suko, kalau kita lihat tadi Bang Riza bilang kita harus jujur lah kalau Khofifah Emil ini susah dikalahkan. Tapi kemudian Mas Seno bilang semua ketokohan. Kalau kita bicara ketokohan, Tri Risma hari ini punya nama ketokohan yang cukup tinggi di Jawa Timur. Peluangnya seperti apa? Apakah memang benar sudah dikalahkan Khofifah atau Risma punya peluang di situ? Ya, kalau rujukannya apa yang disampaikan Mas Seno tadi yang juga betul juga. Tapi kita coba lihat fakta di Jawa Timur. Kekuatan terbesar kalau dari segi perolehan suara legislatif itu justru di PKB itu sekitar 4,7 juta, 45 juta. Kemudian PDIP itu urutan kedua 3,7. Nah, kalau dia digabung dengan Nasdem itu kekuatan suara yang besar, sekitar 8 juta berapa gitu, dibanding kekuatan Kim di Jawa Timur. Golkar itu menempati keempat, Gerindra ketiga, dengan jumlah yang kalau dihitung-hitung diadu itu bisa head to head cukup kuat kalau asumsinya itu. Tapi terakhir saya baca bahwa P3 juga gabung di sana di Khofifah masuk Kim. Artinya memang unik di sini. Nah, kalau hitungannya partai memang ya head to head cukup kuat. Kalau dari segi personality, Bu Risma itu memang cukup kuat pengaruhnya di area Surabaya. Tetapi PDI itu menyebar di semua tempat, itu satu sisi. Sementara Bu Khofifah itu punya kekuatan yang menurut saya agak susah dilawan dalam konteks personality beliau dengan masyarakat. Jadi justru organisasi muslimatnya itu menjadi magnet yang besar untuk mengikat itu. Nah, kalau dihitung-hitung seperti itu, maka memang peluang Khofifah cukup besar ya. Katakan pemilihan gubernur itu atau pilkada itu cenderung pada ketokohan, popularitas. Nah, dalam 5 tahun terakhir, Bu Khofifah kan investasi, interaksinya luar biasa. Sementara Bu Risma berada di Jakarta. Artinya siapa yang menentukan dalam ini? Yang menentukan adalah Bu Risma dengan siapa dan Bu Khofifah dengan siapa. Jadi couple ya, pasangan wakil itu justru akan memberikan penentu dari pengaruhnya di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur sendiri kan ada 5 subkultur ya, Madura, Arek, kemudian Osing, Mataraman dan Tapal Kuda. Masing-masing punya karakter yang menurut saya tidak sekedar grade hijau dan abang, tetapi ketokohan-ketokohan lokal itu pasti apakah Bu Risma punya jaringan dengan tokoh lokal, apakah saya kira Bu Khofifah dalam 5 tahun terakhir cukup intensif dengan itu. Itu artinya memang kekuatan Bu Khofifah cukup dominan di Jawa Timur saat ini. Oke, baik, terima kasih Mas Suko. Saya ingin ke Bang Riza lagi. Bang Riza, kalau kita lihat Gerindra sepertinya masih dalam strategi untuk tidak menempatkan wakilnya di dalam pasangan gubernur dan wakil gubernur. Apakah ini bukan sesuatu yang merugikan bagi Gerindra? Ya, jadi begini ya, memang setiap partai, semua partai tidak terkecuali ingin kader-kader terbaiknya tampil ya. Tidak hanya di Pilpres sebagai capres maupun cawapres, tapi juga ingin di setiap pilkada gubernur, wakil, wali kota atau wakil, bupati atau wakil dan seterusnya sampai ke tingkat bawah. Itu harapan, keinginan semua partai. Namun kami sekali lagi di Kim ini kan punya komitmen bersama untuk kepentingan bangsa negara. Dan sejak awal juga kita tahu bahwa pasangan Khofifah dengan Emil Dardak itu ya kebetulan bagian dari Kim. Ya. Kedua juga ini pasangan yang memang baik ya. Jadi kami merasa tidak perlu merombak atau memasukkan kader. Apakah dari Golkar, apakah dari PAN, dari Gerindra yang kebetulan Khofifah dan Mbak Emil
Mas Emil kan dari Demokrat ya. Iya. Mbak Khofifa sendiri kan dianggap tidak berpartai begitu. Jadi kami tidak memaksakan. Apa karena dari survei internal juga dilihat begitu bahwa sosok ini dibanding yang tokoh-tokoh yang lain Ya dari itu Kim juga itu salah tidak ada yang satu, bisa menandingi begitu. faktor. Jadi banyak sekali faktornya kenapa kami memang bersepakat di Kim termasuk Gerindra mendukung Mbak Khofifa dengan Mas Emil Dardak ya. Terlebih memang di Pilpres kemarin itu kan pasangan ini juga memberikan dukungan yang signifikan bagi pemenangan Prabowo Gibran. Terlebih Pak Prabowo itu kan orangnya sangat sangat berterima kasih lah terhadap orang-orang yang telah berkorban, berjuang. Pak Prabowo itu nggak akan pernah lupa dengan siapapun yang memberikan kontribusi terbaiknya. Tidak hanya kepentingan Pak Prabowo dalam Pilpres pada Partai Gerindra, bagi kepentingan bangsa negara siapa saja Pak Prabowo itu akan memberikan perhatian. Dan rasa terima kasihnya diantaranya memang kami Pak Prabowo itu sudah berkomitmen akan memberikan dukungan pada Mbak Khofifa dan Mas Emil sejak awal ya. Itulah sebabnya kami sejak awal juga sudah menyampaikan rekomendasi dukungan kepada Mbak Khofifa dengan Mas Emil. Baik,